Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sadayana puji kawan Allah Zat Rabbul Izzati Maha Suci. Sadayana puja kawan Allah Zat Maha Kawasa. Rehing dina waktos enjing-enjing ayeuna sok sanaos dina kondisi ngancak hujan. Allah masih ngaparin taufik ka urang sadayana kangge ngiyeukeun majelis ilmu nu parantos diprogramkeun ku majelis taklim Umi Kulsum. Oke, mudah-mudahan kalian izin ti Allah oge ririungan urang sadayana janten wasilah dilungsurkeun ka ridwan Allah ka urang sadayana. Amin. Jamaah sadayana rahimanallah wa iyyakum, Bapak, Ibu-ibu ya solihin solihat. Idul Adha teu acan langkung ti saminggonya urang teh ya. 10 Zulhijjah ayeuna parantos 16 Zulhijjah. Ayeuna nyata kaping 16 Zulhijjah. Janten nembe genep dinten kalangkung urang parantos ya menghadapi perayaan Hari Raya umat Islam nu kadua yaitu Idul Adha. Insyaallah dina kesempatan ayeuna simkuring bade nyobian ngabahas tentang masalah ketahanan keluarga ya versinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun dimaksud ketahanan keluarga tentang ketahanan keluarga teh Bapak Ibu-ibu yaitu terkait bagaimana keluarga teh menjalankan fungsinya. Ya, keluarga teh biasa menjalankan fungsinya sebagai wasilah dina ngabdikeun diri ka Allah. Oke, keluarga teh biasa kokoh sehingga mewujudkan masyarakat anu islami. Nah, eta nu dimaksud ketahanan keluarga. Nah, rapuhna keluarga Bapak-bapak, ibu-ibu itu oge rapuhna kondisi masyarakat. Hancurna ya keluarga itu adalah hancurnya kondisi masyarakat. Ya rapuhna atanapi rusakna keluarga itu rusaknya peradaban, rusaknya satu bangsa. Janten para ahli ya bade non muslim, orang-orang barat sadayana mengingatkan bahwa keluarga adalah pilar peradaban, pilar masyarakat yang unggul, pilar masyarakat yang hebat. Janten pamilih menghancurkeun hiji bangsa itu mawitanana nyaeta pasihan kebijakan-kebijakan undang-undang anu menghancurkeun keluarga. Ya, katos. Janten pamilih menghancurkeun rumah tangga, pamilih menghancurkeun hiji bangsa. Ya hancurkan benteng pertahanan satu bangsa yaitu keluarga. Ya, dan keluarga dihancurkan, insya Allah menghasilkan masyarakat nu rapuh. Ya, masyarakat nu rapuh menghasilkan pemimpin anu iwatiman dolim, pemimpin nu dolim menghasilkan undang-undang anu dolim, menghasilkan dari pribadi anu dolim. Jadi lingkaran setan. Ngatos ya? Ya, di mana-mana Pak. Numawi orang Yahudi, musuh Islam itu apik karena urusan keluarga. Apik Pak, ya urusan pendidikan anak, urusan pernikahan, arahnya apik karena mereka tahu bahwa pilar yang paling utama dalam membangun sebuah peradaban adalah keluarga. Begitu ya teman. Nah, ketahanan keluarga orang, khususnya di Indonesia, ya teman, laku khususnya orang selaku muslim ya dia umumnya orang sebagai masyarakat di Indonesia. Ya khususnya ya orang selaku muslim kita laras-laras dina wakos ayeuna diuji luar biasa. Ya naon yang kawisna perceraian tinggi teman-teman. Angka perceraian tinggi. Ini luar biasa. Demikian Indonesia ya
diuningakeun dina 1 jam ya itu bisa 40 sampai 60 pasangan per jam bercerai. Itu data statistiknya Bapak Ibu sadayana. Indonesia juara 1 se-ASEAN urusan perceraian. Ya, urusan perceraian. Jadi juara 1. Jadi luar biasa Pak. Ya termasuk bil khusus Kabupaten Bandung. Ya bil khusus Kabupaten Bandung. Tetapi Bandung Raya ya waktu itu. Ya kemarin tadi ngisi seorang psikolog yang meneliti di tahun 2020 saja itu kurang lebih ya ada 40.000 pasangan ya yang kemudian bercerai ya atau mengajukan perceraian. Jadi luar biasa. Ya makanya para ahli palingnya Bapak Ibu silakan bisa dicek lah ya angka perceraian di orang begitu tinggi. Apakah jelek dalam Islam? Untuk awal ya cerai belum tentu jelek, cerai belum tentu buruk, cerai belum tentu tidak baik. Ya malah sesekali ya saya harus menyarankan satu rumah tangga yang konflik di waktu iman anu ketiasa solusinya kajami harus berpisah. Ya ada di waktu iman tidak sedikit. Tapi Islam tidak tersahul dengan urusan perceraian. Ente gampangkeun sekali sedik cerai di waktu iman telat dijawab WA-na cerai. Ya kopina yang waktu iman salah ngapuskeun gula jeung buya cerai. Nah itu tasahul gitu ya. Ya itu ya alin diantarkeun cara pina alin manterkeun bojona ka pasar ya apa namanya gugat cerai gitu ya. Ya jadi itu tasahul ya itu menganggap ringan. Bahkan di waktu iman pamikiran meninggal ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam cerai kepada para sahabat, kepada para istrinya itu adalah terkait dengan pendidikan untuk istrinya. Jadi cerai itu bagian daripada pendidikan untuk istri, Pak. Ini harus pahami. Ya, cerai itu adalah bagian daripada pendidikan suami kepada istri. Makanya tidak mudah di waktu iman. Ya, tidak mudah seseorang itu yang menjatuhkan talak tetapi menjatuhkan perceraian. Malah dia orang tanya nanya. Kadang istri lu mengajukan cerai di Islam disebutnya khulu kan? Ya khulu di waktu iman mendingan ibu khulu Mas Taka. Oh saya sih. Ya itu waktu iman rahimanallah wa yakum bahwa padahal konsekuensinya beda antara talak dengan khulu kan? Ya kalau khulu ya maka mahar yang sudah diberikan harus dikembalikan kepada suaminya. Kalau talak maka suaminya harus memberikan mut'ah teh. Namun orang mah Pak, pemimpin pensiunan itu uang pesangon. Kedaya pesangon waktu itu ya pemimpin talak gitu ya. Ini mut'ah diberikan kesenangan ya. Nah, jamaah sadayana jadi gaduh konsekuensi anu benten antara antawis ya talak dengan khulu walaupun pada prakteknya itu adalah sama-sama berpisah. Itu bukan sesuatu yang buruk. Ya, tapi waktu iman dalam Islam pintu itu sangat tidak mudah dibuka, tidak tasahul, tidak menganggap remeh waktu iman sedikit-sedikit masalah bercerai. Yang kedua waktu iman tantangan ketahanan keluarga yang kedua adalah LGBT, ya LGBT. Namanya di luar alhamdulillah ya, para penganut LGBT, ya LGBT itu. Ya lepet, gehu, bala-bala, tempe. Lebih di luar ya. Lepet, gehu, bala-bala, tempe. LGBT ya, LGBT, ya, lesbi, gay, bisex, transgender. Ini kasusnya luar biasa Pak, banyak ya. Kemarin ya, tidak sedikit viral kemarin tentang misalkan seorang istri yang curhat di media sosial ya dikarenakan sudah 3 bulan tidak disentuh oleh suaminya. Ya ternyata suaminya punya suami yang lain. Ternyata suaminya punya suami yang lain. Ya, naudzubillah ini. Kisah-kisah seperti ini Pak, masalah predator seksual, sodomi misalnya. Tentunya Abi berbicara seperti ini teh,
harus terbuka ya waktu itu. Ya walaupun kita memang harus hati-hati karena kalau sampai kepada orang ya apa namanya tetiasa nyaring atau jadi kira saya di beberapa lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, masalah ini kadang sudah menjadi sesuatu kabar yang tidak tabu gitu ya, kabar terasing gitu, tapi tos ide gitu ya, karena memang dianggap itu sudah banyak tersebar begitu ya, ada lesbi, ada gay gitu ya, laki-laki rasa kepenuhan gitu ya, orientasi seksual yang salah ya, perempuan kepada perempuan. Nama tuh sadis penyakit kota, bagus begitunya, bukan penyakit kota. Ya, atau di kota, atau di instansi tertentu, atau struktur sosial tertentu, atau kerja maju benghar, atau kamu gawana salah, misalkan begitu ya. Hari ini Pak, ya balik di kota, balik di desa, ya di tengah kota, di ujung perbatasan Pangalengan, Ciwidey, Garut, Cianjur Selatan dan lain sebagainya, tantangan itu ada. Ya nyata, ya, begitu ya waktu itu. Ya habis beberapa kali menghadapi ya rumah tangga rusak gara-gara urusan LGBT Pak. Tidak mudah ya waktu itu. Ya walau alam bersama. Jadi bapak ibu-ibu luar biasa. Dan LGBT ini dananya besar. Ya dananya besar karena didukung oleh Iwatu Iman, yayasan-yayasan internasional termasuk WHO. Jadi WHO juga yang punya dana untuk propaganda LGBT. Ageng Pak, Bu, sistematis, masif, Iwatiman terstruktur. Ya, mengadakan daurah-daurah di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, sampai kemarin sempuring kayak laporan Iwatiman dari kegiatan ibu-ibu PKK Iwatiman. Saya sampaikan ya supaya peka. Ya, makanya kalau ibu-ibu aktif di PKK, saya kata Ibu Supados biasa membentengi Iwatiman propaganda LGBT lewat jalur itu. Karena tidak sedikit para psikolog yang kemudian mendukung gerakan LGBT Iwatiman. Kemudian masuk kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Simpuling dengan laporan, ya Ustadz Abdi kaget. Abdi ngirim kegiatan, saya sebutkan ya kenalannya, bukan PKK awal deh kalinya, tapi salah milih orangnya. Ya, salah milih narasumbernya. Ya, akhirnya apa? Diterangkan ke Ustaz bahwa putrang kali urang itu lembut. Ustaz kawin nama cenah terang kan pas di tengah-tengah ya membenarkan bahwa pamurang kali urang pamagean sedekah pamagean eta teh pitah. Ya, jadi ibu ulah dicari cenah gitu ya. Begitu ya. Itu Iwatiman datang dari seorang psikolog numpang di kegiatan acara PKK. Ya dipahamkan kepada ibu-ibu seperti abis itu jempe Ustaz gegermat sedang itu. Iya sedang itu. Duka ibu-ibu saya suka peka, duka itu, duka awam sudah apa ya. Ya Iwatiman sampai Iwatiman di akhir acara itu slide karena di laptop ya slide kemudian ditayangkan ya seorang ayah dengan anak main layangan tapi gambarnya layangannya pelangi. Emang pelangi itu terjadi identik LGBT. Ya, jadi pokoknya bendera-bendera pelangi itu bukan hanya pelangi dan bukan itu deh. Ya, karena bendera pelangi itu ayo nama tos diannya ku ya orang-orang LGBT. Ya, jadi luar biasa ya waktu itu. Jadi lembut termasuk di konten-konten film. Ya, di konten-konten film anak waktu itu gerakan LGBT itu lembut, bagaimana senang kepada laki-laki sama lelaki gitu ya dan lain sebagainya. Nah zaman sekarang jadi ageng Pak danana Iwatiman besar. Makanya kenapa RUU TPKS tindak pidana kekerasan seksual ya PKS ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dalam RUU itu Iwatiman memberikan ruang untuk sahnya gay dan lesbi. Judulnya mas saya tindak pidana kekerasan seksual, gitu kan ya, TPKS, ya begitu Iwatiman. Tapi Iwatiman, ya seorang orang pusat ya kami ya masa ibu ingat Bu Dia
Bu dia siapa gitu ya, dia anggota DPR RI waktu itu di PKS, simkuring ngiring waktu itu forumna ya, kemudian cerita bagaimana RUU itu ingin segera disahkan sampai ya lembaga-lembaga sosial dari luar negeri mendatangi partai-partai sambil membawa uang. Kasus kan? Ya, kenapa? Karena mereka punya kepentingan supaya RUU ini lolos sehingga secara undang-undang ya lesbi dan gay punya ruang untuk disahkan atau punya ruang untuk diabsahkan, dianggap biasa, dianggap wajar. Ngeri tuh Pak Bu, ngeri Jadi aku Pak Dana. Ini bukan saya supaya orang aware ya, supaya orang sadar bahwa kita hari ini keluarga itu dalam kondisi terancam. Ya, maka solusinya seperti apa? Perkuatkan keluarga orang. Jadikan rumah orang madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi kita ayah bunda yang menjadi guru utama bagi anak-anaknya. Ulah logika orang soleh tapi tidak diberikan trust oleh anak kita, tidak dipercayai oleh anak kita. Ulah logika orang rajin ke pangongsan tapi murang kali orang ya tidak resep karena kegiatan orang. Ulah logika gitu Pak. Kumaha caranya? Itulah ilmunya periode ilmunya. Ya, saksikan episode berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah saya, nah itu tantangan kita. Ya, selain LGBT ini gerakannya masif, agresif, sistematis, kemudian juga terstruktur, dibantu dengan keluarga-keluarga yang memiliki ikatan emosi yang lemah. Apa sih? Kalau kita diserang, tanpa pertahanan keluarga lemah, akhirnya apa? Mudah disusupi, mudah dipengaruhi. Maka kami simpuling ditaruh data aman Bu. Ya, duika simpuling kawari di telepon, Ustaz, kumaha abdi dia ngalabekeun pasantren murah kali terus daftar. Ya, tapi ternyata ada oknum di pesantren itu teh. Kan kabari mah orang ngalih berita Mas Bencidanya, dicaroskeun kita data viral. Sebetulnya ibu-ibu kan ya viral lah namanya, bapak ibu-ibu kan ya itu kan dan lain seperti pelecehan seksual, itu kan dan lain sebagainya. Ini kasusnya Pak adalah kecenderungan seksual yang sama. Ya, lesbian dan gay kan gitu. Ya, juga simpuling di telepon. Ini mohon maaf, Bapak Ibu menyikapi seperti ini sanes jadi teka pesantren. Ya, aduh ya Allah di pesantren ayahnya. Simpuling harus dia punten. Ini autokritik. Karena saya bukan berbicara kepada orang liberal Pak. Ya, anu biasa digoreng informasinya teh gitu nya. Mudah-mudahan ya biasa jadi. Anu biasa digoreng Pak informasi itu sehingga dijadikan jalan untuk menghancurkan Islam. Tidak, saya sedang berbicara kepada umat Islam yang harus menjadi perhatian supaya kita sadar bahwa ternyata ancaman itu bukan menjauh di sana, tapi ada di lingkungan sekitar kita gitu. Di masyarakat kita, kemudian juga mungkin di beberapa lembaga pendidikan kita. Dan supaya para penggiat lembaga pendidikan juga aware Pak, ya perhatian gitu ya, bahwa ternyata tidak mudah mengelola lembaga pendidikan, asal-asalan sehingga pun lembaga pendidikan menjadi jalan kecenderungan seksual yang salah bagi seorang santrinya atau bagi seorang anak didiknya. Ya, karena sekarang lembaga pendidikan harus tidak peduli Pak dengan hal ini, gitu ya. Dianggapnya penyakit biasa, malah punten ya dianggapnya karena bermasalah. Akhirnya punten, treatmentnya salah, disikapinya salah, bukan api itu padam, malah makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena menyikapinya dengan cara yang salah. Serius Pak, Bu. Ya, kalau dianggap punten suatu perbuatan mungkar, betul kemungkaran. Ya, tapi cara menyikapinya salah, itu akan menjadi-jadi kemungkaran itu Pak. Dan berapa banyak justru ya itu berawal dari cara menyikapi yang salah. Jadi simpuling dari Pak bukan berarti kalau ada yang seperti itu kemudian dihukum rame-rame gitu ya. Kamu kena misalkan dibotakan, budak tenopika disiksa ya karena santri ini misalkan punya kecenderungan seksual yang salah, kemudian juga bahkan dihinakan kehormatan dirinya di hadapan orang lain. Ini salah Pak Bu. Jadi sadar itu. Ya, tapi harus disikapi dengan cara yang benar.
Nah, masa simkuring teh supados lembaga pendidikan teh punya kesadaran Pak tentang masalah ini teman. Ya, menjelang kemarin sebenarnya telepon. Ya, ada seorang orang tua yang mau masukkan ke satu lembaga pendidikan, ternyata ada oknum teman yang berbuat seperti itu. Soal simkuring bereskan dengan lembaga pendidikannya. Karena lembaga pendidikan itu bagus saya bilang. Tapi ini oknum, maka selesaikan. Terus kumaha Ustaz pun anak, kan begitu. Ya, soal simkuring lanjut sampai kita bereskan oknumnya. Kemudian yang kedua adalah perkuat antara hubungan anak dengan ayah atau antara anak dengan orang tua. Karena tidak sedikit ya LGBT itu tersebar, propaganda itu bisa diterima karena kekuatan emosi yang kurang di rumah tangga ya. Jadi gitu Pak, Bu, ya, subhanallah ya. Transgender itu perubahan jenis kelamin Pak, Bu. Ya, perubahan jenis kelamin. Kita punya teman ya, anu asal istri jadi pemegat di Timur. Ya, itu. Ini bukan sesuatu hal yang mudah Pak, Bu ya. Dan apa penyebabnya? Apakah ke pesantren? Bukan. Ya, apakah ke sekolah? Bukan. Apakah ke diajar agama? Bukan. Apa penyebabnya? Ya, karena kehadiran ayah yang kosong dalam diri perempuan ini waktu. Ya, bahkan ayah yang berbuat dolim kepada anak ini waktu. Bahkan ayah ini selalu membanding-bandingkan si perempuan ini, ya, si anak ini dengan kakaknya waktu. Apa yang terjadi? Amok Pak. Ya, tinggal itu. Ayah bisa jadi lagi. Ya, yang terjadi waktu itu selesai dari satu pesantren keluar, ya, dia merubah sikapnya jadi seperti laki-laki, ya, berupa auratnya tos-tos, ya, mungkin kata kalau laki tapi ditium kan, waktu itu. Ya, sampai kita pun, itu, ya, adik kelas orang, ruas waktu itu. Saya harus ngomong kayak begini Pak, kenapa? Mohon maaf, ini saya harus di TV One ya, abdinya, ya, mudah-mudahan ini pun bisa diedit. Karena abdi yang belak-belakan ya, terus kita sepados ada kesadaran gitu. Karena sampai hari ini banyak yang tidak sadar gitu. Santai, kalem, tenang, berbeda. Ataupun kan terus ngaros aman lamun urang kali di pesantren gitu ya. Atau terus ngaros aman pami urang terus biasa ngaos gitu ya buat iman. Itu syukuri Pak. Tapi mohon maaf. Ya kadang-kala karena kita tidak sensitif, tidak punya kekhawatiran buat iman, apa yang terjadi? Ya, anak akhirnya yang iman termakan oleh propaganda LGBT. Nauzubillah min. Abinya harus kita pada deg-degan, Pak. Nah, deg-degan. Dah sing kurang kali pamagat itu. Yang iman. Jadi murah kali istri, nomor hiji, pamagat itu deg-degan, Pak. Pasti telepon yang iman, kusana sayos jamaah di komplek maya kasus. Ya, ternyata anak-anak SD yang iman. Jadi ayat jamaah yang iman telepon ya andina menuju tarawehan di hiji komplek pas ngalangkung ningali barudak cenah ka bumi nu kosong Ustaz. Baru teh ditokongnya cenah barudak na tarawehan. Ya kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 4 SD. Ternyata apa yang terjadi? 5 yang depan teh. Punten ya waktu itu. Ya ada sesuatu yang akan terjadi digeluarkan gitu tah. Ku jamaah simkuring. Ternyata diusut punya usut itu sudah beberapa kali kejadian ya waktu itu. Ya dan diturunkan dari iman anak SMP ya yang sudah mensodomi anak SD itu. Ngeri kan Pak? Ya, abi telepon gitu iman. Jangan kayak nanti budak sekolah mana gitu. Aduh ya Allah, ikut. Deg-degan kan iman. Ya bagaimana ini anak saya gitu. Dikeram di imah dicang-cang dalain. Satu gitunya. Laras pakai yang amul kalian kurang teh budak teh gembok teh kurang teh gitu. Berarti gitu. Bapak ibu kamar kali balik itu. Nah, ada siun orang itu benar biasa, Pak. Bahkan itu bukan solusi ini. Bukan solusi di Timur. Ya, akhirnya kita harus ngobrol lagi. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya yuk upaya kita adalah Jawa Timur satu yakin bahwa Allah Al-Hafidh. Yakin bahwa Allah Maha menjaga. Ya, bukan kita yang menjaga anak kita, tapi Allah Jawa Timur. Ya bukan kita iman yang merawat anak kita, tapi Allah Al-Hayyul Al-Qayyum. Allah Maha hidup, Allah Maha memelihara iman. Ya kurang mah jadi ibuna, jadi ramahna iman. Aya capek dan aya nudutan, aya kesal na kamu kali urang terus tebuk. Aya nudutan tebuk, kamu ngurus urang kali. Aya capekna tebuk. Aya kesalna tebuk.
Ayat Nabi Minang. Ini waktu iman. Ya, orang ayat capek, ayat kesal nak kemurakan. Ayat Allah mah tuh capek. La taqulu sinatu wala naum. Ya, orang urus budak, ayat urutan Allah tidak mengantuk, tidak tidur untuk urus anak kita ya waktu iman. Maka orang yakin Allah Al-Hafidz, Allah Maha menjaga ya waktu iman. Ya, Allah Maha menjaga hamba-hambanya. Allah Maha memelihara hamba-hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa solusinya? Ya waktu iman. Jadikan keluarga adalah tempat yang hangat untuk anak-anak. Ya, jadikan hubungan kita dengan anak itu sesuatu hal yang dirindukan oleh anak gitu. Ya, dirindukan oleh anak, Pak. Walaupun dirindukan kadang yang bapak iraha uwi gitu. Ya. Bapak iraha alhamdulillah si bapak uwi. Nah, rek pinjam HP-nya. Ya ada sebab HP-nya bisa main game kan gitu ya. Ya, maka yang dirindukan adalah kehadiran ayahnya. Ya, kehadiran ibunya waktu. Ulah dubika yang kurang bumi teh itu berfungsi. Ya sebagai waktu iman pertahanan yang paling utama untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Ya, karena kemungkaran yang ada, Pak, Bapak Ibu-ibu, ya termasuk LGBT anu tadi, jamaah Sareana, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Iman pasti ayah wayak itunya. Ya, maka yang harus kita utamakan adalah perkuat hubungan di rumah. Ya, kalau alam bisa. Nanti kita akan belajar tekniknya, Pak ya, sedikit-sedikit iman. Ya, ulah dubika orang terbiasa ngawariskeun ka resep iwat. Keun ari bakat mah bapana ustad, budakna santan ustad imannya. Ya, kata napira mana sanes ustad, budakna bisa jadi ustad kan gitu kan ya. Keun aya profesi mah. Tapi kesolehan pada harga dirinya, Jawatimah. Profesi tiasa benten tapi cinta agama harga matinya. Terus, ulah logika orang profesi kudu sami tapi tidak cinta karena agama. Ini masalah, Pak. Ya, Jawatimah. Maka Bapak Ibu-ibu jamaah sadayana kita akan berbicara nanti tentang masalah ketahanan keluarga versinya Nabi Ibrahim. Yang kedua, Jawatimah. Ya, Bapak Ibu-ibu. Yang ketiga, tadi LGBT perceraian. Yang ketiga apa? Pornografi, Jawatimah. Ya, predator seksual luar biasa. Ini pornografi, Pak. Masya Allah ya. Terutama kata Bu Ali Risman, seorang psikolog, yang paling mudah nanti itu diserang pornografi itu anak laki-laki. Anak laki-laki, Pak. Kenapa? Kami orang belajar dari psikologi perkembangan. Anak laki-laki itu hormonnya itu sudah ada sejak lahir. Ya, itu sama dengan usianya 7 tahun. Ketika lahir itu sama dengan usia hormonnya 7 tahun. Bahkan ketika usia 7 tahun, anak laki-laki itu sama hormonnya dengan usia iwatiman 14 tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, punten, karena alat kelamin laki-laki itu di luar, tidak seperti perempuan. Ini soal biologisme ya. Kenapa anak laki-laki lebih mudah terjatuh kepada pornografi? Ya, kata Bapak Ibu, ya. Yang ketiga iwatiman, karena laki-laki punya kecenderungan seksual yang tinggi. Ya. Punya syahwat seksual yang lebih tinggi daripada perempuan. Ya, sehingga lebih mudah terjebak kepada pornografi. Naudzubillah min dzalik. Ya, perceraian akhirnya sampai simkuring kadang ngebereskeun, ada yang konsultasi iwatiman karena memang seorang suami yang kecanduan ya nonton film pornografi. Iwatiman sampai nonton film anu live streaming. Di live streaming, nanti live streaming itu saya pengawasan hukumnya. Ya, termasuk iman video porno yang live streaming. Nah, untuk bilang ini daliknya, abi mengkapan seperti kita supados iman aware gitu ya. Saya harus menyelesaikan Bapak Ibu dan Indonesia, Bapak Ibu itu Pak pengunduh tertinggi video porno. Ya, Indonesia. Masyarakat muslim terbesar di dunia. Ini tantangan, Pak. Masya Allah, berat. Ya, disebut nanti narlema ibu. Narlema itu narkoba lewat mata. Ya, makanya mohon maaf kalau main HP dampingi. Kenalkan HP itu oleh kita bukan dari orang lain. Katos gimana? Ibu-ibu gandum orang kali kelas misalkan usia 5 tahun, 6 tahun. Kami ibu gandum orang kali 6 tahun misalkan badai diantarkan angkat ke tasik nyalina. Badai diantarkan angkat ke Bali nyalina. Muanya.
Balik diantarkan main HP-nya tidak? Oh, ya. Main HP itu lebih daripada traveling ke luar kota, tuh. Main HP itu lebih dahsyat daripada traveling ke luar pulau. Karena bisa luar negeri, dan bisa berinteraksi dengan semua orang. Tapi kenapa hari ini orang tua begitu mudah memberikan HP kepada anak? Ya, dan dianggapnya aman. Aman itu ketinggalan jasanya, pikiran anak belum tentu aman. Ya, maka kenalkan oleh kita Iwatiman. Ya, maka simpulkan dampingi Iwatiman. Ya, akan nabi dipinjami, akan nabi Iwatiman diatur. Wallahualam bishawab. Jadi memang kemarin kami kutab Al-Ittihad ya membahas tentang bagaimana teknik mengelola HP untuk anak. Kemarin pamtai Almona ya capek orang ya akan terus bawa yang HP gitu ya. Pada cek budak mama HP abi mana bagi 2 jam, nembek kan 2 jam deh. Tapi cek orang HP Jadi kalimat itu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Maka harus jelas ya boleh main HP 1 jam, boleh main HP 2 jam, misalkan begitu. Ya, jadi ulang nyawa sore Da itu teka hatos sama sana. Bapak menikah ulin wae, karena pakai 2 poe atau mah jadi gimana? Ya, jadi kan si bapak itu 2 poe can wae gitu. Atas kan? Iya, tapi kerja bungkus wae gitu kan. Cek si bapak nanti, mama di bumi nonton sinetron wae gitu kan. Misalkan, nonton sinetron wae, kira oke 1 jam setengah tuh pak, seneng gua pada Lisa tuh iwatnya. Cek ibu-ibu 1 jam setengah itu kita wae, acan. Karena kalimat wae itu berarti multi tafsir iwatnya. Berarti kan batasan yang jelas. Nanti kita akan bahas Pak bagaimana mengelola misalkan gadget untuk anak. Sebab ini Pak, ini bukan masalah orang anak-anak. Gadget adalah masalah orang hidup hari ini, sepakat? Ya, bukan masalah anak-anak, masalah orang hidup hari ini Watimah. Sampai ibu-ibu ya sekali taraberes bersama putrikana bagi main WA wae. Watimah. Ketika hiji Watimah simpel tinggal los atau saya gitu. Ya sadar dengan syukur menang 5 baju dari Watimah. Ya, ibu-ibu itu di negeri antah berantah gitu ya. Ya ibu-ibu di negeri Wakanda ya gitu ya. Bapak ibu-ibu ya. Bapak-bapak kadang-kadang rapat tuh fokus Iwatiman ya karena rapatnya sambil main HP gitu ya. Jadi subhanallah jadi mah balat teh main HP tinggal kami ningat Iwatiman ya pengawasan berkah Iwatiman ya kusabab ustaz ceramah Iwatiman mustamina main HP kan begitu Iwatiman ya subhanallah. Jadi bapak ibu-ibu rahimanallah wa yakum jamaah HP itu masalah orang hidup hari ini. Rumah tangga harmonis, Iwatiman ya ayah jasada dua nana sibuk main HP ya begitu. Ya cara kena main game, istrina Iwatiman berselancar di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Kepila ya ngabandingkeun eta harga acuh anu benten teh 7.500. Iwatiman di papaya sibuk Iwatiman. Apakah salah? Nanti ada manajemennya Pak. Ya, alhamdulillah belajar Bu ya bagaimana mengolah HP yang subhanallah. Maka bapak ibu-ibu jamaah sadayana Iwatiman kita harus punya ilmunya. Itu tantangan ketahanan keluarga Pak. Ya subhanallah. Yang orang kurang sore, orang kurang hebat, tapi ulah dubika bapak ibu-ibu ya kita tidak tahu tantangannya. Mudah-mudahan Allah menjadi orang sadayananya. Amin. Ada 5 ibu-ibu prinsip ketahanan keluarga. Masalah ketahanan keluarga itu kumaha keluarga kurang teh jadi benteng utama. Ya. Kalau keluarga ini tidak ajak, maka mudah diserang, Pak. Pertama, mudah diserang oleh setan. Ya. Yang kedua adalah mudah diserang oleh musuh-musuh Islam. Paham? Ya. Kenapa mudah diserang oleh setan? Karena setan punya Iwatiman nilai poin yang besar ketika rumah tangga itu hancur. Jadi penghuni rumah tangga hancur Pak, itu setan diberikan reward, diberikan hadiah oleh siapa? Oleh iblis. Ya, itu Iwatiman.
Jadi setan teh tiap dinten ibu-ibu, saur dina hadis riwayat Imam Muslim, itu setan itu senantiasa report, memberikan laporan kepada iblis. Ya iblis, sonatu kada wa kada, sonatu kada wa kada, abi tos ieu, abi tos ieu, abi tos ieu. Tiap setan laporan per divisi teman. Ya, kemudian saur iblis biasa. Tiba-tiba ada setan yang datang, konfarok baini zauji wa zaujatihi. Aku sudah menghancurkan antara suami dengan istrinya. Apa kata iblis? Nikmat anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Ya, begitu ya. Itu soal iblis. Akhirnya iblis ini mendapatkan ataj, mendapatkan mahkota ya teman. Ya, reward dari iblis ya teman si setannya teh. Dikasih hadiah. Luar biasa, Pak. Ya, kenapa? Karena sudah menghancurkan keluarga. Setan yang mengajak orang berbuat minum khamr biasa. Setan yang mengajak berbuat orang berzina, cek iblis biasa. Ya, teman. Tapi kalau setan sudah menghancurkan rumah tangga, itu luar biasa kata iblis. Kenapa? Karena di sanalah awal dalam segala kemungkaran. Di rumah tangga, Pak. Terus, Pak, presidennya sawal urusan sama rumah tangga orang hancur ya, betul? Iya, budak abdi botol kita gara-gara presidennya Jokowi. Urusan apa? Cepat Jokowi itu budak-budak didinya, budak-budak gitu. Nggak ada urusan, Pak. Sepakat ya? Ya, sudah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kan itu surah Allah dalam surat Al-Maidah 105. Di Al-Maidah 105, wahai orang yang beriman, perhatikan diri kalian, jaga diri kalian, prioritaskan diri kalian. Surah Allah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang maksiat tidak akan berpengaruh kepada kalian jika kalian memegang teguh petunjuk. Atau coba Bu, ya jadi sehebat apapun virus, namun sekasar namanya, namun imunitas kurang saya, insya Allah ya mau ngaruh iwatan. Jadi bapak ibu ini kan pentingnya imunitas diri. Inilah pentingnya keluarga, Pak. Karena institusi yang paling kita bisa pertahankan adalah keluarga. Ya, teman. Jadi Abimah langsung semangat mengembalikan peran keluarga. Sanes awal lembaga pendidikan sanes bermanfaat sanes. Tapi sering sekali lembaga pendidikan ini, Pak, luar biasa. Kadang-kala pun kan ya, tidak dipungkiri, Pak. Satu sisi hoyong masihan murah ke orang tua. Tapi sisi lain kudu memberikan hak kamu dari wajib. Ya, nanti bingung tadi. Mau abi jadi pengelola, aduh itu hayang murah ke kolot, tapi hayang gede gaji kan? Guru sok ada kemana? Iwatimatnya saking tuh kami lembaga pendidikan ada tuh. Iwatimat usaha, gaduh anu support, gaduh donatur, anu siap. Iwatimat, tapi tidak sedikit. Lembaga pendidikan berkualitas, ya artos nage, awis. Kadang-kadang berkualitas itu mahal, kadang-kadang. Akhirnya apa ya? Artos saya ditampil seseger-seger, kan gitu ya. Ya, Aisyah guru 35 santri kali ya, lu penting mah hadir kalau bisa gabung, lu penting mah ayat, kenapa? Karena yang mira. Ya, jadi jadi dipungkiri, Pak. Ya wadiman. Ya mohon maaf ya, aku pengelola lembaga pendidikan, Pak, merasakan hal itu gitu. Kalau tidak punya niat yang kuat, ya wadiman, ya apa? Ada tadi tapi, ya kadang-kadang pemasukan kurang. Ya kumaha tuh yang gaji guru gimana tuh? Iwatiman kan begitu. Ya kadang-kadang bingung tentang iwatiman. Maka bapak ibu-ibu kan kita salah salios dinamika lembaga pendidikan. Yang paling memungkinkan adalah orang tua. Kenapa? Karena tidaklah Allah menitipkan seorang anak kepada orang tua kecuali Allah percaya bahwa orang tua itu mampu untuk mendidiknya. Semangat Pak. Ya, jadi pendidik terbaik siapa? Orang tua. Percayakan Pak. Pak. Ya, dan mau dititipan ku Allah murang kali, mau dititipan ku Allah hamba Allah, anu ayeuna murang kali urang, namun Allah untuk percayakan ka urang. Cuman masalahnya orang koyo alim diajarna kan begitu. Ya, kita mau nggak belajarnya, kita peka nggak dengan kewajibannya kan begitu diwatinya. Maka bapak ibu-ibu yuk, orang optimalkan rumah tangga orang teh, jadi rumah tangga anu iwatiman sakinah, anu tiasa jantan madrasah kali generasi. Sehingga apa? Sekolah mah partner enggak? Ya, maka sebenarnya kita harus Ustaz sekolah mana yang paling saya seharusnya kuring sekolah yang paling saya mah anu sesuai sareng pendidikan ibu bapaknya. Harus
Ya, jadi tanya dulu konsep pendidikan ibu bapaknya, iwatiman. Dan sekolah yang terbaik adalah sekolah yang sesuai dengan konsep pendidikan ayah bunda, kan begitu? Ya, karena ibu bapak ibu-ibu kadang kali disebut saya iwatiman dan sesuai dengan pemahaman ibu bapaknya. Disebut awon, ternyata pemahaman ibu bapaknya tak candugi, sehingga nyebut kata lembaga pendidikan itu awon gitu kan. Sehingga dia, naon budak di sekolah itu dan kita nyebut sasapu kelas. Naon budak di sekolah itu dan kita nyusun. Naon budak di sekolah itu dan kita beberes. Budak di sekolah itu kita dengan ilmu. Jadi akhirnya apa? Menganggap lembaga pendidikan yang punya tanggung jawab, menganggap lembaga pendidikan anu masihan tugas kamu kali sidat itu teh awon. Kenapa? Karena pemahaman orang tua lamun sekolah teh kudu diajar we. Montong aya sasapu, montong aya beberes, montong ieu sorangan, lamun pasantren teh kudu kulodri, iwatiman. Iya, Pak. Ya. Cing sorry Bu. Ya, sorry Bu, sorry Bapak, pasantren saya kene pamit pasantren di asrama. Saya kene kurang kali teh nyeuseun nang kulodri, emeh jonggon diajar. Akan napi nyeuseun nyalira di pasantren. Tuh kan. Nah, saur ibu, saur sebagian orang tua mending kene budak teh golbrikeun. Masak, mending kene masak nyalira di asrama atau di pamasakeun. Tuh, ya, pamasakeun masak nyalira teh. Ya, leres deh. Eta teh hal sepele, Pak. Tapi urang sepakat kurang kali yang sore. Semangat kurang kali yang sore? Oh. Pak, Bu, saudara Bapak Ibu, imankeun saya berbicara gaduh atos. Pahami misalkan di pesantren, wios nyana kulkas, wios nyana bener, ada pesantren Pak. Bu, di pesantren, pesantrennya seperti apa namanya itu komplek. Seperti komplek. Jadi satu rumah teh 5 santri, satu rumah 5 santri. Aya kulkas, aya mesin cuci, iwatiman, aya kompor gas. Pokoknya sudah bumi, jadi sekarang kos. Anak SMP, anak SMA gitu ya. Tapi awis, keun ieu mah ulah dicaroskeun awis lah. Kurang kali teh bade dipasantrenkeun ka dinya, atanapi dipasantrenkeun anu masakna nyalira, terus dikobong anu bumina anu kulungna ngampar, nya iwatiman anu alas kasurna dan saukur misalkan karpet atanapi misalkan kasur lipat, cik kinten-kinten lamun ibu gaduh atos bade dipasikeun ka mana urang kali teh. Bade dipasikeun ka pasantren anu siga gaduh bumi tadi. Atau nabi gaduh pas dipasangkan kurang kali misalkan kalau nyeusehan sorangan, iwatiman masak sorangan, kemudian ngampar, tuh, pada milih mana? Tuh ya. Dari sana saja kita sudah berbeda. Maka sebetulnya pemikiran Bu pasantren ini saya, kata tentu saya sama Ibu. Bu pasantren ini bagus, belum tentu bagus juga. Tapi kan Ustaz di sana ada hafal Quran, di doge aya hafal Quran. Tapi kan Pak Ustaz di sana mah ada apa namanya? Ada organisasi, di doge aya. Tapi masalahnya konsep pendidikan yang kita miliki seperti apa? Itu masalahnya Pak. Jadi semua dimari waktu iman dari tidak mudah menyebutkan ini lembaga pendidikan bagus. Karena saya maka bapak ibu-ibu jamaah sadayana wong sudi kaulah. Ada 5 poin Pak. Ibu-ibu, ya ketahanan keluarga versi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hiji adalah keimanan, 2 keteladanan, 3 komunikasi, 4 kesabaran, 5 terakhir adalah zikir dan doa. 5 ini Pak Bu menjadi ketahanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Punten Bapak Ibu, teknologi bisa iwatiman berkembang dengan pesat. Ya, kemudian peradaban bisa datang dan pergi iwatiman, bisa dibangun dan dihancurkan. Tapi konsep manusia tidak pernah berubah. Kalau saya, Bu, teknologi biasa berkembang, peradaban biasa dibangun dan dihancurkan, datang dan pergi buat iman. Tapi punten, konsep manusia tidak pernah berubah. Jami iman tinggal kita Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, dugikan ke akhir zaman iwat iman Allah nyiptakeun nabina manusia sama, tidak ada yang beda. Itulah kenapa sepertiga orang adalah kisah. Karena prinsip hidup tidak ada yang beda. Karena konsep manusia tidak ada yang berubah. Gitu kayaknya. Sifat istri tinggal kita diciptakan pertama dugi ke akhirnya sami.
Sifat pemegat bu, ya karakteristik laki-laki itu dari mulai Nabi Adam menukika ikhwatu iman ke akhir zaman gitu. Mulai benar. Cuma orang kena paham, oh ada karakter istri gitu ya. Ustaz, mereka pemajikan Nabi mereka bawanya Ustaz. Kalau simpuri, sarwa. Ya gitu. Nah, ibu ya Ustaz, saroki abdul menikah garing. Soal simpuri, baju udah bebas. Untuk Ustaz mereka yang ngobrol. Ya, soal simpuri, ya abdi lah menui ke bumi. Nggak bentang sarwa. Ceramah seperti dia. Dan sifat pembekat begitu. Ya, waktu nanti kita bahas. Walaupun tidak semua laki-laki tidak bisa ngobrol. Ya, karena biasanya para suami tidak mau ngobrol dengan istrinya. Jangan ngobrol dengan istrinya adalah satu adalah memang keterbatasan verbal. Jadi jumlah kata-kata pembekat terbiasa sama jumlah kata-kata istri bu. Ibu harus pahami. Semua laki-laki jarang kata-katanya bisa melebihi kosakata ibu. Ya, 7.000 kata sehari semalam untuk laki-laki. Ada saya kan pak? Ada? Udah? Memang kayak dabelan berarti ya tadi ya, ibu-ibu 20.000 kata sehari semalam. Jadi 1/3. Jadi pak ulangnya bukan cerewet. Bukan cerewet, itu teh namanya kecerdasan linguistik. Kecerdasan verbal. Jadi bapak-bapak udah berharap mama, istri solehah terkait nyarios. Di mana dalilnya istri solehah terkait nyarios? Mana dalilnya? Tak ya. Nonton kengeng, nyarios. Lepat nyarios. Mana sih? Ayah, jangan tenang nyarios. Tapi sekali nyarios, minjem duit. Tapi sekali nyarios, seket. Sekali nyarios, nyendir. Sekali nyarios, ya sedihan. Kan gitu. Jadi bukan karena banyak ngomong, tapi salah. Ya. Jadi, eta 20.000 kata sehari semalam. Eta ibu-ibu yang paling pendiam. Apalagi ibu-ibu yang punya jiwa marketing. Wah, berkali lipat. Jadi tos pak, turunkan ekspektasi sifat manusia, sifat perempuan. Dari dulu juga seperti itu. Makanya anak belajar berkata-kata dari ibu, dari ayah biasanya. Dari ibu. Tinggal ibu-ibu lamun mangkuk, bata jempe pak. Lagu murah kali, lagu icuna. Si kasih, si soleh, si pintar, masya Allah. Raja mama ya Allah, jarios. Bapak-bapak lamun mangkuk. Can sehari itu. Bapak. Akhirnya anak belajar verbal dari siapa? Dari ibu. Jadi pak bersyukurlah kalau ibu-ibu itu banyak bicara, menunjukkan sehat. Ya, dalam mungkin ibu masih kaya buyut. Ya maka bapak ibu, ya cuman nul pateh lepat nyarios, sana seder nyarios. Maka konsep manusia sama pak, laki-laki dan perempuan sampai akhir zaman mulai benar. Iwan iman, proses ibu-ibu bapak. Tetapi iwan iman, ya punten, peradaban bisa hilang, bisa datang, ya teknologi terus berkembang, tapi konsep manusia sama. Itulah kenapa sepertiga Al-Quran adalah kisah. Walaupun Nabi Ibrahim ini hidup sebelum Masehi, walaupun Nabi Ibrahim ini hidup ratusan abad yang lalu, tapi kenapa senantiasa dihadirkan kisahnya? Ya, fisiknya berbeda, tinggalnya berbeda, kulturnya berbeda, tapi kenapa dikisahkan? Karena prinsip hidup itu sama. Ya, 5, supaya keluarga kita bisa memiliki ketahanan imunitas yang hebat, Pak. Yuk kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah keluarga pilihan Allah Bapak Ibu. Kami ulang sholawat di tanah tahiyat. Nabi Ibrahim nyalirat ya? Allahumma sholli kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berbicara kisah Nabi Ibrahim, berbicara tentang kisah keluarga. Ya, berbicara tentang kehebatan Nabi Ibrahim, berbicara tentang kehebatan keluarga. Yuk kita belajar Pak. Walaupun kita tidak sehebat Ibrahim, tapi prinsip
memiliki ketahanan atau keluarga yang hebat sama. Hiji keimanan. Di Al-Quran surat An-Nahl ayat 120 iwatiwan juga ayat 123 diuningakan Nabi Ibrahim anu bertauhid tidak berbuat syirik punya keimanan yang pokok. Lalu keimanan yang hebat. Kenapa Pak Bu berbicara ketahanan keluarga itu adalah iman? Karena iman inilah yang menjadi rahim dalam semua kebaikan. Keimanan inilah yang menjadi iwatiman fondasi pada setiap bangunan kehidupan. Pak Bu, kalian jalan yang hebat kecuali lahir dari keimanan yang kuat. Itu ya. Dan kami berbicara akhlak yang baik, Bapak Ibu adalah berbicara tentang keimanan. Ibu-ibu, Bapak, di Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-24 dan ke-26 diulingatkan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Seorang Allah, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana iman ya pohon yang baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Apakah kamu tidak memperhatikan seorang Nabi, seorang Allah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Lalu kalimat yang baik itu iman. Lalu kalimat yang baik itu la ilaha illallah. Lalu kalimat yang baik itu akidah. Ternyata keimanan itu sami sareng tangkal lewat itu. Jadi pami tangkal lewat iman saya, buahnya saya sampai melengkapi manusia. Sampai melengkapi. Kalau satu pohon itu baik, maka buahnya baik. Kalau iman itu baik, maka amalnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Bapak, tidak setiap ibadah itu menunjukkan iman yang baik, tapi orang yang punya iman baik, maka ibadahnya baik. Atau sebab sekali tentu setiap jalan minum ibadah tapi gaduh iman. Kata Nabi lahir dengan iman. Tapi setiap jalan minum beriman pasti mewujudkan ibadah musayid. Kata Ustaz, ayat itu jalan minum ibadah dengan iman. Ayat. Ibadahna nggak ukur keturutan, ibadahna nggak ukur hayang gedung pengakuan, ibadahna nggak ukur cupar kewajiban, tapi sanes ekspresi keimanan ke Allah. Bangga Quran surat Al-Hajj ayat 11 Bapak. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfi. Dan di antara manusia ada orang yang ibadah itu adalah tanpa di atas tepi, di luar jurang. Senepi, ayat saya senepi, bukan. Yes, abi bukan. Yes, yes ibu, kami mah kiat di kamar oke. Ya. Benar Ustaz. Yes. Kajong-jongan lalu, kalau mau bingung Pak Ustaz. Mohon, tapi buat dosa. Yos atos. Terus sama yos, kena urusan saya. Kalian dicegah umur waktu itu. Ibu-ibu rahimahullah wa barakatuh. Surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang ibadah itu di atas tepi. Di atas tepi itu luhur jurang. Di atas kawian luhur kawian. Dicilakaeun ibadah. Nah, dicilakaeun. Ya oh ya, terajut gitu. Soal para ulama naon tafsirna? Dhaful iman wa nuqsanul yakin. Lemah iman, kurang keyakinan. Mana cirina? Ya, mana cirina? Cirina nyata soal Allah tidak pami aya kasayang fa in asabahu khairun itu ma'an nabi. Lamun aya kasayang eta dina ibadah teh, tenang teh. Ya, tapi lamun aya kaawona, aya fitnah, aya ujian, in qalaba ala wajhi
dia kembali ke belakang, kembali murtad, kembali tidak ibadah. Tapi lamun ibadahnya jong-jong, ya usaha untung, awak sehat, ya pamajikan udah salaki kerbageun, mitoha teu loba pamenta, tatangga misalkan keur sumringna, ya budak sehat, liwat iman, terus ibadah. Alhamdulillah, agama teh sae agama. Nah, terus itu usaha untung. Ya, liwat iman. Terami diuji ku Allah liwat iman. Ya masa paceklik kata Nabi liwat iman ngebon ya teruntung kata Nabi usaha rugi. Ya awak diuji ku geuring liwat iman. Tiba-tiba mitoha loba pamenta tetangga budak rungsing salaki rungkan. Wah. Hirup nanti asap gitu ya. Liwat iman. Ya Allah, abdi teh padahal sholat ya Allah, tapi menikah hidup teh kieu-kieu teuing ya Allah. Abdi teh padahal nutup aurat ya Allah, tapi menikah ya Allah ujian menikah kieu-kieu teuing. Abdi teh padahal sok pangaosan ya Allah, tapi menikah hidup teh menikah kieu-kieu teuing. Menikah segala tetangga abdi ya Allah. Sholatan, usaha untung, cenah gitu. Ya kapan ngajian kedua, tapi gimana gede ya Allah. Jadi ya bening kene si kata abdi dengan umum beda cenah ngaji dengan umum beda untuk aurat dengan umum beda nu salat itu salat teh kenaon atuh salat kenaon atuh eta teh kadang-kadang teu diyakini tapi terlintas tuntun nama salat gawitan belang beton saacan belang beton dilalai-lalai asar deket ka maghrib di waktu iman majarkeun teh efisien waktu cenah gitu ya waktu maghrib caket ka isya di jama ulah poe teh nah emang sekalian cenah istirahat subhanallah mulai lalai waktu iman karena salat. Kenapa? Karena tadi teh ya mulai ada ujian karena ibadahnya bukan ekspresi keyakinan, karena ibadahnya bukan perwujudan kecintaan, tapi ibadahnya hanya hasil pembiasaan. Ibadahnya hanya tuntutan kewajiban. Ibadahnya waktu iman hanya karena paksaan. Dulu semenjak kecil biasa dipaksa, jadi biasa sehingga tidak punya rasa dan tidak ada makna. Kata saya, dulu semenjak kecil sholatnya biasa dipaksa, akhirnya biasa, tapi sholatnya tidak punya makna dan tidak berasa. Kata saya, ya maka hati-hati mendidik anak cinta sholat hanya dengan paksaan. Ya hati-hati mendidik anak cinta sholat iman bisa sholat hanya dengan iman pemaksaan. Hati-hati. Ya itulah orang yang ibadah di atas tepi. Ya ibadah yang lamunkeun lancar. Bapak ini ibadah yang lamunkeun kahoyongna kasumponan ku Allah. Maka Bapak Ibu inilah keimanan. Bapak Ibu rahimanallah, keimanan melahirkan amal baik. Keimanan melahirkan tanggung jawab. Ibu pamitan Pak Iman, abot ibu ya khidmat jantan caroke. Abot berapa banyak perselingkuhan bukan diawali oleh niat. Hai bapak tiasa selingkuh kita kapungkur niat. Teu Pak Ustaz, abi teu niat. Niat abi mah bener nakal, kami pun bodoh, kami pun anak. Tapi di pada bulan sudah Pak Ustaz. Sakantor, pernah wae. Terus pami abdi nya nuju dina meja ditawisan sae tawisan teu aduh abdi teh jadi ya waktu mulai ya waktu padahal apapun niat Pak selingkuh teu ya teu niat ya waktu tapi karena ya waktu mohon maaf ya lemah di rumah pun istri kurang hikmah ya kacaroge kadang-kadang waktu iman itu membuka ruang para pelakor jahat. Ya, tuh Pak Asepson pelakor, pemburu Lailatul Qadar. Ya, pemburu Lailatul Qadar gitu. Ya, itu insya Allah pelakor positif. Bapak Ibu mulai akhirnya apa? Mulai waktu iman ya. Ini ujian luar biasa. Ibu pamit teriman ke Allah, sesah hikmat ka caroge. Sesah. Kenapa kudu tinggal ka caroge? Nu sakapeung ka sebenernya. Nu sakapeung ka ambakkeun.
Terus sakapun mah pika kesel. Sakapun kata lebih minang. Sakapun kosong, sakapun terat gitu ya. Ya waktu itu bapak ibu-ibu pamulung ningali cangkangnya dengan seukur seomong makhluk hidup. Itu yang waktu itu apa ibu-ibu kali ibu berkat cangkang. Tapi lu tinggalnya dalam pahala di Allah, inilah iman. Lu tinggalnya dalam ridho di Allah, inilah iman. Lu tinggalnya dalam balasan di Allah, inilah iman. Jadi pamitan Pak Iman mah ampun. Ya, berapa banyak hari ini seorang suami ingin dihargai, ingin dihormati oleh istrinya karena merasa sudah memberikan rezeki, jadi jalan rezeki. Pamitan Pak Iman akan banyak nuntut ke suami, ke istri. Pamitan Pak Iman akan bersikap otoriter kepada anak. Tapi pamitan kata adalah kewajiban lunak, Masya Allah. Ibu-ibu, ya, jadi bapak inilah iman. Ya, subhanallah ya. Pamitan Pak Iman jarang cara kita si ketua Nabi. Fimih nanti ahli membantu istrinya. Kadang-kadang dengan keegoannya, Iman berat untuk membantu istri. Tidak sedikit para suami Iman, tidak sedikit para ayah yang berat Iman mendidik anak. Ya, karena merasa punya anak ini sampai. Ya, bisa karena kewajiban dengan mencari nafkah. Ini kurang kali bagian dan ketika kewajiban seorang ayah. Bapak ibu jamaah sadayana inilah iman. Subhanallah keimanan luar biasa Pak dahsyat. Jamaah sadayana keimanan melahirkan kesabaran, itu banyak menuntut tidak hal-hal kewajiban. Kenapa? Karena Allah tidak pernah salah. Ya Allah mewalaupun pahala mual pahili iwatinya. Ya maka inilah keimanan. Biasa kabarnya, ya. Jadi pamitan Pak Iman berat. Seorang filosof Barat mengatakan, kalau tanpa keyakinan kepada Tuhan, aku tidak mungkin berani meninggalkan istriku sendirian. Kalau kita filosof Barat, non Muslim Pak, kalau tanpa keyakinan kepada Tuhan, aku tidak akan berani meninggalkan istriku sendirian. Maksudnya apa? Aku sama menitipkan ke Tuhan, versi dia. Ya, maka dia berani meninggalkan istrinya. Percaya kepada istrinya. Ini subhanallah, simpulin kita harus Ustaz, kumaha atuh da ya pun lanceuk teh gaduh track record nanti perselingkuhan apa dugi ka calonena dina jantanganna kan kayak GPS, dipasang GPS. Jadi istri nanti biasa ngontrol ini juga mana? Ini di mana? Ya, ibu kenapa sampai begitu? Saya bilang, saya tidak percaya Pak Ustaz. Saya khawatir terjadi perselingkuhan. Saya bilang begini, ya saya bilang laki-laki seperti itu kan akan mencari jalan yang lain saja. Ya. Terus yang kedua, ibu tidak akan pernah percaya kepada makhluk kalau tidak tawakal kepada Al-Khaliq sendiri. Karena sebab, orang mau percaya ke makhluk, kamu orang tertawakal ke Allah. Ya, inilah gambaran keimanan. Berat Pak, pamitan Pak Iman. Maka bapak ibu, ya keimanan kan yang membuat kita bisa melaksanakan tanggung jawab. Lalu tanggung jawab, lalu kepedulian, berani berbagi, sikap mengalah, termasuk tegas dalam melaksanakan kewajiban karena iman. Nabi Ibrahim alaihissalam berani meninggalkan waktu istrinya bukan karena kebencian. Meninggalkan orang kalian bukan gara-gara ketidaksukaan. Tapi Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya karena perintah Allah yang Maha Esa. Dikarenakan dan perintah Allah. Jadi iman Pak berbicara tentang mengakbarkan Allah. Iman itu berbicara tentang mengagungkan Allah. Iman itu berbicara tentang membesarkan Allah. Pahami ibu-ibu, calon orang tos membesarkan Allah bukan membesarkan kita, insya Allah dia akan amanah, tidak akan selingkuh. Ya. Menawi ibu-ibu agar calon jete supados mengagungkan Allah. Pak, kami bojong kurang waktu iman mengagungkan Allah, dia tidak akan salah alamat suami mana yang akan diberikan baktinya. Walaupun calon ya, Bu, Pak, kalau anak kita sudah mengakbarkan Allah, membesarkan Allah, mereka tidak akan salah alamat orang tua mana yang akan diberikan baktinya. Mau lepas sepuh, Bahkan ketika kita jadi orang tua pernah berbuat dolim kepada anak kita,
tapi anak kita mengakbarkan Allah, memaha besarkan Allah, mereka jauh lebih memaafkan orang tua di atas nama Allah. Harus, Bu? Subhanallah ya. Maka ajarkan nih waktu itu. Simpulin aja ke bapak-bapak, seberapa besar kita jadi jalan mengakbarkan istri kita ya waktu itu. Karena kalau pun sekali bapak-bapak tegini, masih anak, jarang ngobrol bapak Allah di bumi itu ya waktu itu. Ya. Kalau sangatnya komunitas masih nafkah aman, ya padahal bom waktu tiba-tiba. Ayo bapak ibu, sebenarnya bukan dua, bapak Siti Hajar, ya bisa Iwan Iman ditinggalkan sabar, ditinggalkan oleh suaminya karena mengakbarkan Allah. Sampai nomor pertama ditaruh sini, nomor pertama ditaruh sekarang Nabi Ismail, Allahu amar kami ada, wahai Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini? Nah, Allah amarka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini? Nah, betul. Tidak seasli. Kalaupun itu aku mau sabar. Bapak ya waktu itu akhirnya apa? Hanya dengan kalimat Allah Nabi Siti Hajar bersabar. Hanya dengan kalimat Allah. Inilah seorang istri yang mengakbarkan Allah. Ya waktu itu saya akbarkan calonnya, ya kenapa? Karena kalau seorang istri sudah mengakbarkan Allah, dia akan jauh lebih bersabar menghadapi suaminya. Sepakat ya, subhanallah. Maka ibu-ibu, bila ada juga Allah akan berdoa calonnya, bila ada juga Allah Pak, sacan juga bocor kadang-kadang ridho jam 5 ya bangun itu martabak rasa keju, ternyata ditarik aku selalu kayak kacang dan coklat. Tuh biasanya, ridho jam 5 biasa. Padahal kurang rasa keju, emang langsung ambil tiba rasa kacang. Tapi nanti itu cerita dari waktu itulah ridho makhluk susah untuk didapatkan. Ya, maka bapak ibu jangan merasa dada. Itu yang pertama, keimanan. Yang kedua adalah bapak keteladanan. Ya, yuk kita teladani, teladan tentang kesabaran, teladan tentang amal soleh. Bapak ibu hadirin aiman di dia, masya Allah sudah meneladani kepada anak bahwa ada sesuatu yang mahal dalam hidup kita, nak. Nyata majelis ilmu. Ya, ibu akhirnya kan kita sudah meneladani kepada anak, walaupun hujan, walaupun dalam kondisi ada kesibukan, sempat mencari ilmu, ibu sudah meneladani kepada anak. Secara tidak langsung, ya bapak ibu, maka teladanlah faktor yang kedua. Yang ketiga apa? Komunikasi. Tadi lu paling utama, teladan matos, komunikasinya kira sehat, hancur tiba-tiba. Teladan matos, komunikasinya kira sehat, hancur tiba-tiba. Teladan matos, tapi komunikasinya kira lekat, hancur tiba-tiba. Komunikasi Pak. Mana buktinya? Tinggal Nabi Ibrahim. Kelahirnya sama Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dirimu dalam mimpi. Begitu ya? Begitu ya? Untuk bisa membeli, bagaimana pendapatmu? Bu Pak Punten, pangawarkan. Nabi Ibrahim mencit kurang kalina kewajiban terhadap pilihan. Kewajiban terhadap pilihan. Kewajiban. Saya pilihan kan? Tapi nah itu kena harus salah kamu rangkanya. Padahal ada kewajiban. Tapi nah kena harus salah kamu rangkanya. Makanya juga pendapat lah, kumaha cek gitu. Itu wajib. Tapi nah harus salah. Kenapa ya waktu itu? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sadar, inilah komunikasi persuasi. Komunikasi yang melibatkan anak itu. Walaupun kewajiban, libatkan anak waktu itu supaya dia lebih siap untuk melaksanakan kewajiban. Ya masa kamu ngapunten, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya akhir zaman gitu, saya bulan ya. Akhir zaman, ya waktu itu kewajiban saya menang wahyu lain, ya waktu itu. Ya, tapi atas akan merintah, ya Allah, lamun dititah budaya, lamun dicari kudu langsung beri, lamun dinasehatkan kudu langsung berubah, disangka orang kalian nanti sudah kontranya, langsung berubah. Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim kewajiban pengen wahyu seorang nabi, tapi tetap bisa dilibatkan anak. Apa sih? Maka bapak ibu-ibu komunikasi harus sehat.
Ya insya Allah inilah yang akan membuat seseorang itu nyaman. Tanda komunikasi sehat non, betah ngobrol. Itu aja. Ya, lamun murah kali betah ngobrol dengan orang sehat. Tapi lamun murah kali babaliran dengan orang punten. Eta indikasi kesehatan. Tapi pintar Pak Ustaz, teh urusan. Tapi Pak Ustaz dapat teh urusan. Tapi hafalanna seueur Pak Ustaz teh urusan. Pami orang kali tos tidak nyaman diajak ngobrol tidak sehat. Punten ibu, waktu teh curhat ke istri atau napi karena rencana ibu, anu teu resep diajak ngobrol. Waktu teh. Bapak resep ngobrol kagak teu resep diajak ngobrol. Oh, amalnya. Nah, abi waktu curhat ku sabab nyaman resep. Maka ibu ciri komunikasi sehat no? Nyaman. Berapa banyak masalah anak bukan karena banyak nasihat, tapi karena merasa nyaman dengan orang tua. Terus, jadi kalau ibu, bapak baru masalah sangat kurang kali, saat akan belajar menasehati, pastikan dia nyaman dulu dengan kita. Usah kabarin rokok, kenapa bener? Usah diantingkan, cicik gak juga. Pulau akan di komen, rokoknya di komen, mantina di komen, bajunya di komen, celana di komen, bukan rambutnya di komen, kulitnya di komen, sorotnya di komen, puasnya di komen. Kenapa? Umur yang bikin apa? Ya, oh Ustaz diantepkan sana, Ustaz diantepkan. Iya dalam proses pengobatan, harus ya. Dinasihati, tapi kayak pelan-pelan. Harus ya. Yang penting bagaimana dia merasa nyaman ngobrol. Baru Pak, kalau nyaman ngobrol mah insya Allah. Kadang tuh dinasihatan begitu supaya seperti surah. Ya, nah kamu yang menikah sholat, ada resep tinggal di bapak sholat. Ya, nah resep tinggal di bapak sholat, bapak enak belajar ngobrol. Bapak Rasul ngobrolnya, wawalan bisa ngobrol. Lu terlahir dengan doa. Terus doa kalau terlahir. Bagi nawan, bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengurus rencana. Wawalan bisa ngobrol. Bapak ibu, Nabi Ibrahim berapa panjang? Di Al-Quran surat Ibrahim ayat 25 dan ayat 40. Ya, jadi ada 5 ketahanan keluarga. Ya, betul LGBT ini hadir ada. Betul predator seksual itu ada. Betul pornografi menyerang kita. Betul perceraian itu iman ujian tertinggi kita. Tapi subhanallah, pastikan keluarga kita punya ketahanan imunitas dengan 5 hal ini sebagaimana Nabi Ibrahim. 1 nama? Bagaimana? 2? 3? 4? Kesabaran. Ya, yang kelima adalah doa. Turun, sakit itu biasa kabatul. Mudah-mudahan kurang biasanya nak pelajaran dari Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi, anu kurang salawat dan sering dibikin di atahiyat. Mugia Allah mengajarkan kurang kali orang soleh-solehah, keluarga orang sakinah, yang lingkungan diajar kata keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.